semuanya, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama adalah Fakhira Nur Afina, kedua ada Firman Syahputra, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Arif Wijaksana, yang keempat ada Muhammad Novel, yang kelima ada Mutia. Di sini kelompok kami akan membahas tentang agama Hindu. Yang pertama adalah asal-usul agama Hindu. Yang pertama berakar pada tradisi sejarah bangsa India pada awal milenium 2 sebelum Masehi atau sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Dijumpai pertama ada dalam budaya kelompok orang Indus di lembah Sungai Indus. Siduk Persi kuno diucapkan Hindu, ditemukan patung Dewi Kesuburan. Selanjutnya sampai 1500 sebelum Masehi, bangsa Arya mengalahkan Indus, mengintroduksikan Sanskerta Kasta, kitab Veda atau pujian mulai ditulis. Yang paling tua adalah Rig Veda, pujian kepada Indra Dewa Langit, Agni Dewa Api, Aditi Dewa Ibu. Agama ini adalah perpaduan antara agama yang dianut oleh bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya yang berasal dari Asia Tengah berhasil mendesak bangsa asli India, Dravida. Jadi pembaruan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida yang selanjutnya menurunkan generasi yang disebut bangsa Hindu. Sistem kasta menurut tradisi Hindu ada 4 warna yang diciptakan oleh Brahman, yaitu dewa tertinggi pada waktu penciptaan. Warna pertama yaitu warna tertinggi yaitu putih, kasta Brahman. Warna kedua merah yaitu kasta Ksatria. Warna ketiga kuning yaitu kasta Waisya, dan warna keempat yaitu hitam, kasta Sudra. Percaya kepada Allah menurut Hinduisme adalah agama yang monoteis, yang pengikut-pengikutnya percaya pada satu Allah, yaitu Brahman, roh yang mutlak, yang tidak dapat dijangkau dan dimengerti oleh manusia. Tetapi ada berjuta-juta gambar yang membuat Brahman bisa dilihat dan dikenal oleh para pemujanya, dewa-dewi. Di dalam Hinduisme, Allah bukanlah laki-laki ataupun perempuan, tetapi karena Brahman bisa melingkupi segala makhluk, ia bisa berwujud laki-laki, perempuan, dan bahkan binatang. Selanjutnya yaitu kitab-kitab dalam agama Hindu. Secara umum, pustaka suci Hindu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kitab Sruti, berarti yang didengar atau wahyu. Nah, yang termasuk dalam kitab suci Sruti ini yaitu kitab suci yang dituliskan berdasarkan wahyu Tuhan. Contohnya itu seperti Veda, Upanishad, dan Bhagavad Gita. Kemudian dalam perkembangannya, kitab Veda dan Upanishad terbagi lagi menjadi golongan yang lebih kecil. Contohnya itu Rig Veda dan Isa Upanishad. Kitab Veda ini berjumlah 4 bagian, sedangkan kitab Upanishad berjumlah 108 bagian. Kemudian yang kedua yaitu Smriti, berarti yang diingat atau tradisi. Yang termasuk dalam kitab Smriti ini adalah bukan kitab yang dituliskan berdasarkan wahyu Tuhan, namun kitab ini ditulis berdasarkan pemikiran dan budaya manusia. Contohnya itu kayak ilmu astronomi, ekonomi, politik, sosiologi, tata negara, hukum, kepemimpinan, dan lain-lain.
Nah, kitab Smriti ini merupakan penjabaran moral yang terdapat dalam kitab Shruti. Selanjutnya yaitu ritual atau peribadatan dalam agama Hindu. Nah, seperti yang kita tahu, orang Hindu itu melakukan ibadah di dalam kuil. Nah, bagi sebagian orang Hindu menganggap bahwa kuil itu merupakan pusat kehidupan religius. Nah, namun bagi sebagian yang lain menganggap bahwa beribadah bersama-sama itu tidak penting, sehingga mereka jarang pergi ke kuil. Nah, jika mereka pergi ke kuil, mereka beribadah di kuil, mereka akan melaksanakan devosi atau yang disebut juga dengan bakti, yaitu dengan menyalakan lilin dan kemudian berdoa. Nah, kemudian setelah mereka akan meninggalkan tempat beribadah, mereka akan diberikan prasbat. Prasbat itu yaitu makanan yang telah diberkati, yaitu pada yang sebelumnya telah dipersembahkan kepada dewa hari itu. Terus yang itu perayaan keagamaan Hari Raya Besar agama Hindu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri beberapa bagian. Yang pertama Diwali. Diwali itu perayaan cahaya yang dimana seluruh umat Hindu itu menyalakan lilin sebelum hari rayanya. Yang kedua Dasebra. Dasebra ini memuji kebaikan para dewa yang dimana seluruh umat Hindu berkumpul berdoa untuk memuji para dewa-dewanya. Yang ketiga Holi. Holi adalah perayaan panen atau musim semi dengan penuh kegembiraan oleh para umat Hindu. Yang keempat itu Saraswati, atau yang disebut dengan diambil dari nama Dewi Ilmu Pengetahuan, yang terkenal dari dapat dirayakan kapan saja. Terus ada pun kelompok 2 yaitu yang dimana terdiri dari satu doang, yang perayaan yang berhubungan dengan musim khusus dan musim tanam. Seperti yang pertama itu Navratri atau perayaan 9 malam, perayaan masa tabur benih untuk masa panen dan musim dingin. Adapun di kelompok ketiga yaitu perayaan ketiga adalah perayaan peristiwa penting di dalam legenda Hindu yang dikenal dengan istilah Mela. Kup Mela ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan berkisar pada 4 macam hal, yaitu Haridwar, pada Haridwar, Nasik, Prayaga, dan Ujlan. Mitos di balik perayaan ini adalah perang antara para dewa dengan roh-roh jahat di atas suatu buyung yang menyimpan minuman kehidupan kekal. Para dewa menang, tetapi selama peperangan ada 4 tetesan minum kehidupan kekal itu jatuh menumpahi tempat di mana Kumbh Mela dilaksanakan. Itulah perayaan hari agama Hindu. Kehidupan setelah mati. Hindu percaya pada kelahiran kembali dan reinkarnasi dari jiwa Atman, jiwa yang abadi dan langgeng. Jiwa seseorang selama hidupnya yang akan mengalami suka dan duka serta dipengaruhi oleh hukum karma. Dan oleh karena itu, kematian bukanlah bencana besar, bukan akhir dari semua, tapi sebuah proses alami dari sang jiwa Atman yang kemudian kembali lagi ke bumi untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami tentang agama Hindu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.